Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Bapak kepala desa yang kita hormati dan kita banggakan, Al-Ustadz Muhammad Hendra SPDI yang sama-sama kita muliakan, dan juga para ustadz-ustadz yang turut hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta badan kenaziran Masjid Nurul Iman, dan juga yang kita hormati, serta para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tiadalah sanjungan dan pujian yang dapat kita persembahkan pada pagi hari yang mulia ini kecuali hanya dengan seuntaian kata alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, seraya kita melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, sekaligus kembali menambah wawasan kita khususnya ilmu agama. Semoga apa yang kita uraikan pada pagi hari ini diberikan Allah kita senantiasa kekuatan zahir batin untuk mampu memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Para bapak maupun saudara, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini Pak Bu kita mengawali kajian kita belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf dengan tema mengantisipasi perkembangan zaman menuju abad dunia bebas. Ya, sebab kata Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau istilah bahasa saudara hadirin di tempat kami, Allah will not can your destiny if you don't try to change it. Tuhan tidak akan merubah iman kamu, Tuhan tidak akan merubah ilmu kamu, Tuhan tidak akan merubah rezeki kamu. Keadaan itu macam-macam jika kamu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Mulai hari ini saudara hadirin harus kita rubah segala-galanya. Oleh sebab itulah kita belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Visinya ada 4 saudara hadirin. Yang pertama, merubah pola pikir. Islam harus aktual, canggih dan modern tapi islami. Tidak boleh saudara hadirin pakai istilah yang lama. Biar lambat asal selamat, tidak lari gunung dikejar. Itu dulu saudara hadirin yang enggak lari. Sekarang gunung semua sudah lari saudara hadirin. Ya. Jadi oleh sebab itulah biarlah cepat, yang penting tepat. Karena tidak ada orang yang lambat sekarang selamat, tak ada. Oh, kurang jelas. Iya.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada orang di zaman sekarang Bapak Ibu lambat selamat, tidak ada. Tapi kalau lambat pasti ketinggalan. Ya. Nah, ini abad modern, abad menuju dunia bebas. Karena orang sekarang nggak mau diatur. Bersyukurlah kita saudara hadirin mau diatur. Karena biar bagaimanapun, seperti yang sering saya sampaikan, kita Pak Bu mau pindah. Hidup ini kan mengembara. Hidup ini bolak-balik manda. Hidup ini bolak-balik pindah. 10 alam loh. Nanti kalau sudah sampai kajian kita, alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam ruh, alam misal, alam ijsan, alam insan, alam barzah atau alam kubur, alam mahsyar atau alam hisab, terakhir alam stasiun saudara hadirin. Tadi kita baca ayatnya waktu kita tersebut surah Al-Waqiah. Ya, 2 ain kita baca saudara hadirin. Alam stasiun tersebut, kalau ke kiri, kalau ke kanan beloknya alhamdulillah surga. Tapi kalau ke kiri beloknya alhamdulillah ke neraka. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Ada yang golongan kanan, wa ashabul masy'amati ma, ada yang golongan kiri. Kadang-kadang ada juga orang tanya, saya nggak mau Pak Ustadz ke kanan, apalagi ke kiri. Jadi mau kemana? Saya mau terus saja, lurus. Nggak bisa karena buntu. Itu masalahnya. Nah, inilah visi kita yang pertama saudara hadirin. Merubah pola pikir. Islam itu harus aktual, modern, tapi tetap islami. Karena Islam itu sungguh luar biasa hebatnya saudara hadirin. Yang kedua, merubah daya zikir. Supaya kita berzikir itu Bapak Ibu, supaya jangan cuman tersebut banyaknya. Tapi di samping banyaknya, kualitasnya juga perlu. Ya, itu makanya kita latih zikir itu nanti ya zikir syariat dan zikir hakikat. Kalau zikir syariat ya rame-rame namanya, dikuatkan suaranya. Kalau zikir hakikat saudara hadirin dipelankan suaranya, berbisik-bisik sama Allah. Ada lagi zikir khusus di atas khusus, sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Itu tidak sembarangan orang saudara hadirin. Ya, hebat Islam itu bukan main-main. Jadi supaya zikir kita tersebut bukan perlu kuantitasnya, bukan perlu tersebut ramenya, tapi kuantitasnya sekaligus kualitasnya. Bila kita berzikir, kita yang bergoyang, ini kaji lama saudara hadirin. Kaji lama. Sekarang mau kita buat. Bagaimana caranya Pak Ustadz supaya kita berzikir semua goyang dibuatnya saudara hadirin. Hah? Semua goyang. Termasuk setan itu pun goyang. Maaf beribu maaf, ujub, takabur, sombong tak boleh. Si corona pun goyang dia saudara hadirin. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah perlunya visi saudara hadirin, merubah daya zikir. Yang kedua saudara hadirin, merubah gaya hidup. Islam ini jangan kolot-kolot. Ya, pelihara jenggot, pelihara dengan bagus, jangan biarkan bececeran saudara hadirin. Kenapa Pak Ustadz? Semakin kita tersebut pakai jenggot semakin tua. Jangan. Jenggot itu sunat hukumnya, tapi pelihara. Kalau tidak dipelihara, sama dengan orang Hindu. Orang Majusi, orang zaman jahiliyah pun semua berjenggot. Itulah makanya dipelihara yang bagus, saudara hadirin. Supaya apa? Jadi panutan. Ini kalau sempat nggak dipelihara, beseraan tersebut, bagaimana perempuan pun dengan awak muak dia, saudara hadirin. Ya. Kalau bisa umur awak 60, tapi penampilan masih tetap kayak 45. Jangan terbalik, ya kan? Ini umur baru 40, 45, semua udah keriput, saudara hadirin. Yang paling parah, sak-sak dompetnya pun keriput semua, saudara hadirin. Ya. Nah, ini para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Harus gaya hidup Islam tuh jangan pikir kalau belajar tasawuf tersebut kusut-kusut, jangan. Ini salah. Islam tuh aktual, hebat, modern. Penampilan tuh perlu.
tapi islami, saudara hadirin. Itulah gaya hidup. Ya. Jangan ustaz pula kusut-kusut tersebut. Rasulullah tuh rambutnya memang panjang, tapi tak pernah kelihatan. Tak pernah kelihatan orang pakai serban. Maaf kata, andai kata dicukur rambutnya tersebut, sikit pun tak ada ketombenya. Orang sekarang tidak. Ditirunya Rasulullah, pakai juga memang gondrong rambutnya panjang, tapi tak ketutup semua. Andai kata dicukur, dibotak, sudah, jangankan ketombe, dakinya pun luar biasa, saudara hadirin. Nah, ini Islam tuh. Jadi supaya nanti jangan konotasinya Islam itu seolah-olah dianggap teroris dan berbagai macam. Islam tuh luar biasa. Ya. Tengok penampilan ustadz-ustadz ini kan, terpesona kita. Memang begitulah memang gaya hidup tuh, saudara hadirin. Ya, kalau ustadz-ustadz nggak usah pun cari cewek kita, orang tuh datang sendiri, saudara hadirin. Iya, datang sendiri. Tanya Ustadz Hendra, Ustadz Samsul ya kan. Kalau Ustadz Mufti sekali petik saja itu, iyalah. Ya kan nama manusia ini Pak Bu hakikatnya sama. Manggil orang tuh sama. Kalau nama luarnya itu kan nama zohirnya, nama syariatnya. Sama dengan ayam. Kalau kita manggil ayam, ayam yang nyegrak bulunya, ayam segon, ayam siam, ayam kate, ayam kampung, kan semua begitu dia. Coba coba panggil, kan cuma sekali. Kurr, datang dia, saudara hadirin. Nah, begitulah dia tersebut. Ya. Para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini visi yang ketiga, saudara hadirin. Merubah gaya hidup. Visi yang keempat, saudara hadirin, merubah keadaan hidup. Ini perlu. Islam kalau bisa kaya. Apa bisa, Bos? Bisa. Asal jangan kelewat kaya. Kalau kelewat kaya banyak orang kufur nikmat. Banyak orang kufur nikmat. Contoh, satu ketika para bapak saya jalan-jalan ke mall Carrefour, jumpa kawan, ditanyanya, "Waalaikumsalam Pak Ustadz." "Waalaikumsalam." "Cari apa Pak Ustadz?" "Cari yang nggak ada," saya bilang. "Ih, gimana Pak Ustadz?" "Loh, ngapain dicari Pak Ustadz yang nggak ada? Justru yang nggak ada dicari. Kalau sudah ada ngapain lagi dicari? Mana betulan omonganmu atau omongan saya?" Saya bilang. Itu makanya banyak orang salah kaprah pemahaman itu. Kalau yang sudah ada tidak perlu dicari, tapi disyukuri. Itu dia, saudara hadirin. Kalau belum ada baru dicari. Kita kebanyakan tidak. Yang sudah ada pun dicari. Maka sibuk mau kawin aja kerjanya. Iya, sibuk mau kawin aja. Baru ustadz, itu pun belum tenar, dimencirim baru tenarnya. Sibuk mau poligami. Tapi bukan ustadz-ustadz kita ini, bukan. Ya. Betul juga ya Pak. Iyalah, saya cari yang nggak ada. Kalau sudah ada nggak perlu, saya pikir. Ya. Nah, ini hidup. Karena kalau kita cari yang ada, nggak pernah puas Pak. Percayalah. Baik dalam segi rezeki, baik dalam segi apa saja, tidak akan pernah puas. Kadang ada satu, pasti ada dua, ada tiga, begitu seterusnya sudah lain. Justru itulah cari yang nggak ada. Supaya apa? Terpaut hati kita. Yang nggak ada itu apa? Dalam tanda kutip. Kan yang ada itu hakikatnya kan cuma Allah. Yang ada ini dalam syariat hakikatnya tak ada. Yang ada itu hakikatnya cuma Allah. Kalau yang ada ini tidak ada karena diadakan. Semua yang diadakan pasti binasa. Pasti binasa. Maka carilah yang nggak ada. Nah, inilah perlunya saudara ini. Belajar tauhid tasawuf. Inilah visi kita yang keempat supaya merubah keadaan hidup. Karena perlu kita sadari Bapak Ibu, enak orang kaya itu, percayalah. Ya, paling enak orang kaya itu, paling enak. Karena saya udah lihat sendiri orang-orang kaya kemana-mana nggak payah dia pergi, nggak perlu bawa duit, cuman kartu kredit, sak suksek, aman semua saudara hadirin. Kalau kita orang kaya, tapi coba orang kere. Jangankan kartu kredit, kartu penduduk pun nggak siap-siap saudara hadirin. Mohon maaf Pak Kepala Desa. Iya, nggak siap-siap.
habis belangko, mati lampu, pokoknya segala macam ada lah. Nah? Maka saya nggak mau lagi jadi orang kere. Udah capek kita kere, udah capek jadi orang kere. Apa bisa Pak Ustaz? Bisa. Kalau betul diamalkan Islam tuh Pak, demi Allah Islam tidak akan ada orang yang fakir. Kere itu artinya fakir. Tapi kalau miskin memang nggak bisa dihilangkan. Itu sunnatullah. Tahu kita ada orang miskin karena ada orang kaya. Tahu kita ada orang kaya karena orang miskin. Itulah sebabnya di Brunei Darussalam rata-rata kategori orang miskin tersebut tiap rumah tangga 2 mobilnya itulah disebut orang miskin. Karena yang lain rata-rata 8-10. Begitu memang. Memang miskin tuh kan memang sunnatullah. Maka diancam oleh baginda Rasulullah. Kalau kita jadi orang fakir atau orang kere, kadal fakru ayakuna minal kufur, kan berbahaya. Kefakiran, kekerean bisa membawa kita kufur nikmat. Bisa. Mau ngaji aja payah. Saking susahnya. Nauzubillah min zalik, saudara hadirin. Nah ini harus kita robah dengan kekuatan energi, dengan belajar tauhid dan ilmu tasawuf, harus berubah keadaan hidup awak walaupun tidak kelewat kaya. Karena Islam tuh kalau betul jujur, mau kerja apa saja pun memang sengaja nggak diberikan Allah kelewat kaya. Kalau orang sudah kelewat kaya, hampir rata-rata kufur nikmat, saudara hadirin. Tengok Korun, Firaun, sendoknya gelasnya semua emas, bukan tanggung. Tapi kufur nikmat. Saya maka selalu berdoa sama Allah, ya Allah ya Rabbi, janganlah jadikan saya kelewat kaya Allah. Cukup deposito 500 M, mobil, jajan, rumah di mana-mana. Jangan kelewat kaya. Udah kaya loh, belumlah kaya itu apa-apanya kalau dibandingkan Haritano. Tidak ada apa-apanya, saudara hadirin. Itu makanya kita pun minta rezeki itu sama Allah. Jangan suka minta rezeki, ya Allah biarpun sedikit yang penting berkah. Itu kebanyakan orang. Akhirnya apa? Sikit aja rezekinya. Biarlah banyak ya Allah yang penting berkah. Begitu dia. Soal dikasih atau tidak bukan urusan kita. Urusan kita minta. Bagaimana kalau sedikit berkah untuk kita kurang, untuk saudara kita, orang anak yatim, fakir miskin, bagaimana membaginya? Bagaimana membaginya, saudara hadirin? Ini lagi mau kurban. Bentar lagi kan mau kurban. Kalau hukum fikih kurban tuh 7 orang 1 ekor lembu. Itu hukum fikih. Diambil sepertiga untuk dia, sepertiga dihadiahkan, sepertiga bagi fakir miskin. Yang sebenarnya hukum tauhid hakikat tasawuf yang paling bagus tuh kalau dia mampu dan mau. Karena 2. Ada yang mau tapi tak mampu. Ada yang mampu tapi tak mau. Karena yang paling bagus itu berkurban, saudara hadirin. 1 orang dia 7 ekor lembu. Nah itu dia, saudara hadirin. Tidak diambilnya lagi sepertiga. Sana tanah karot dipotongnya 1 sana, di mana tempat orang miskin. Memang itulah yang paling bagus. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak angkat derajat seorang yang paling tinggi sebelum mampu ia mengorbankan apa yang paling ia sayangi, cintai. Begitu yang sebenarnya. Untuk apa nak bersedekah tapi kalau runcing bibirnya, ya udah ambil. Ya. Orang pun takut ngambilnya. Nah inilah dia visi kita, saudara hadirin, belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Misinya, saudara hadirin, juga ada 4 macam. Pertama, mantapkan akidah. Kenapa Pak Ustaz? Karena di awal tadi sudah saya sampaikan, mengantisipasi perkembangan zaman menuju dunia abad bebas. Karena dunia ini Pak semakin hari kan semakin tua, penghuninya semakin banyak manusia. Dulu orang punya suaminya yang beranak, sekarang tak ada suaminya pun banyak beranak. Ini kenyataannya. Dulu orang tak punya suami baru beranak, sekarang tak ada suami pun banyak perempuan yang beranak. Ini bukan bohong-bohong, enggak. Belum lagi banyak simpan-simpanannya. Kita saling menduduh tak boleh, cuman waspada boleh. Ya. Masing-masing orang punya simpan. Ada yang simpanannya duit, ada yang simpanannya tanah, ada yang sawit, ada yang pula perempuan simpanannya. Itu tergantung masing-masing orang lah. Yang penting jangan ada orang tahu. Itu yang perlu, saudara hadirin.
Iya kan? Iya. Kalau nggak ada orang tahu, berarti Allah pun tak tahu. Bukan jangan ada orang lain tahu, bukan. Jangan ada orang tahu. Berarti kita sendiri pun tak tahu. Inilah perlunya dimantapkan akidah. Karena rongrongan zaman ini, jangankan kita terbawa oleh zaman, bahkan digilas oleh zaman itu sendiri, saudara hadirin. Sayati ala zamani ummati la yabaqa dinul musmuhu wala minal qur'ani illa rasmahu, kata baginda Rasulullah. Nanti akan datang satu masa, satu zaman kepada umatku, Islam itu tinggal namanya, Al-Quran tinggal bacaannya. Tengoklah, maaf beribu maaf, kita bukan berbicara politik. Gara-gara corona kan dimanfaatkan semua ini, saudara hadirin. Ya, gara-gara corona dimanfaatkan semua. Supaya apa? Miskin kita semuanya, saya bilang. Terutama miskin imannya, miskin akidahnya. Supaya kita jadi penakut, saudara hadirin. Kalau orang sudah jadi penakut, bisa diombang-ambingkan. Akhirnya nanti kita bisa mati sesat, mati fasik. Ya, bisa mati sesat, mati fasik awak. Tengok di vaksin tuh. Kalau kita jujur, saudara hadir, apa manfaatnya divaksin yang sebenarnya? Kalau kita betul-betul jujur. Kalau divaksin nggak perlu pakai masker, enggak juga. Nggak menular lagi, enggak juga. Semua tidak ada, saudara hadir. Tapi kenapa dibuat? Inilah zaman supaya tahu Bapak, saudara hadir. Supaya jangan sampai goyang iman kita. Kenapa? Nanti di alam barzah, Pak, ukurannya iman yang ditanya. Kalau di padang mahsyar solatnya. Itu makanya perlu diperbaiki tersebut, imannya, akidahnya, dan juga solatnya. Kalau sudah bagus ini di alam barzah imannya, aman. Sampai kiamat datang, bebas pulsa, bebas roaming sudah di perumahan alam barzah. Kalau di akhirat, di padang mahsyar, hisabnya cuma satu ini yang perlu dibetuli, solatnya, itu aja dia. Kalau solatnya udah bagus, aman yang lain, saudara hadir. Kan sudah dikira manis dia. Itu problemnya, bukan main-main. Nah, ini perlu dimantapkan akidah tuh, saudara hadirin. Supaya jangan goyang kita. Supaya kita merasa hanya Allah segala-galanya, saudara hadirin. Nyerempet syirik aja tak boleh, nyerempet apalagi syirik betulan. Karena masing-masing suku tuh kadang-kadang ada, masing-masing kadang-kadang adat istiadatnya. Adat tuh bagus dipakai, cuman kalau menyalahi agama tinggalkan adatnya. Tepung tawar, adat itu bagus dipakai, Pak Ustadz, bagus, cuman jangan lagi pakai beras. Karena nggak boleh buang-buang beras tuh yang sebenarnya. Apalagi zaman sekarang, jangankan kuku balam, kuku kambing pun mahal. Mahal. Ini kadang-kadang di masjid dibuang-buangnya beras. Kalau mau dia nyapunya, membersihkannya lumayan. Ini nazir juga yang membersihkannya, yang capek. Nggak boleh nyerempet-nyerempet. Ya, saya pernah ziarah ke makam Syekh Maulana, apa namanya itu, di Makassar, saudara hadirin. Itu imam masjid tuh, dia kebetulan situ juru kuncinya. Jadi pada saat kita tersebut, ya, Maulana Yusuf, Syekh Maulana Yusuf, pada saat kita datang, itu terus dikasihkannya tersebut lilin. Ada apa Pak untuk lilin Pak? Saya tidak pakai itu Pak, saya bilang. Diam dia. Jadi dia yang mau berdoa, kita nggak mau. Ada yang bawa ayam, ada yang bawa lilin, kan nggak benar ini. Seminggu kemudian saya khatib Jumat di situ, saya bantai habis-habisan kawan itu, saudara hadir. Padahal nazir di masjid itu, saudara. Ini jangan sampai kejadian nazir di masjid ini, hati-hati pula ya kan. Ya, karena nyerempet sikit-sikit ada pun syirik tak boleh. Itulah perjuangan dimantapkan akidah tuh. Pakai cincin kita, saya bilang jangan ada rasa keyakinan kita cincin tuh ada hebat, tak ada hebatnya itu. Cuman cincin tuh kalau dipakai, alhamdulillah rumah sakit jauh. Tapi kalau ditelan rumah sakit dekat. Ya kelelep. Iyalah kelelep bawa kan. Jangan sampai, saudara hadirin. Kalau kita orang Jawa, jangan ada haus hati-hati. Kan pakai keris-keris.
Ya, Kris Nogo Sostro, Nogo gini, Nogo gono, segala macam nama Kristu. Tidaknya salah punya Kristu, tapi jangan dipuja-puja. Bulan Suro dimandiin tertentu pakai, ya. Ada yang macan kera, ada yang pula supaya lebih hebat lagi macan tutul, saudara hadirin. Ya, bunga macan tutul. Itu yang salah dipuja-puja. Bikin bubur merah putih, itu dimasukkan ke bawah kolong. Itu yang salah, karena timbul pemujaan. Kalau dalam kajian tasawuf, Pak, maaf bapak-bapak yang punya gelang-gelang, itu pun bisa sampai ke sana kajian tuh. Yang punya gelang-gelang dibeli itu, karena dibeli supaya nanti badannya udah kuat lagi balik. Awas, hati-hati. Merinding saya. Ya. Kenapa? Kita ini hebat yang sebenarnya. Dalam tanda kutip, Allah sudah ada di dalam tanda kutip. Itulah sering saya ceramahkan di mana-mana. Kalau betul solatnya, saudara hadirin, betul akidah, tidak bisa kesurupan, saudara hadirin. Tidak bisa kesurupan, karena dia nggak ada tempat di dalam. Kalau masih bisa kita kesurupan, bapak ibu, nol. Nauzubillah min zalik. Maaf, berimu maaf. Nol solatnya, saudara hadirin. Ya, ini perlunya. Nah, inilah misi kita yang pertama, merubah tersebut supaya mantapkan akidah. Nanti kita belajarlah ke sana. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Tapi bagaimana cara Pak Ustaz? Man arafa nafsah wa man arafa rabbah. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka kenallah akan Tuhannya. Berarti kalau kita mengenal diri kita, dianggaplah mengenal Allah. Kenapa? Wa man arafa rabbah pasal loncat. Karena mengenal Allah itu yang sebenarnya nggak mungkin. Orang dia bukan baharu. Itu makanya mengkaji diri itu yang paling bagus. Yang tak bagus itu mengkaji diri orang lain. Itu yang tak bagus. Jadi kita mengaji, ya mengkaji diri kita. Di mana lebihnya aku, di mana kurangnya. Begitu yang sesungguhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mantapkan ilmu. Salah satu untuk menerobos kemana kita bisa, saudara hadirin, harus punya ilmu. Ya, bulan-bulan yang lalu saya kasih tahu, di dalam Al-Quran itu ada 3 ilmu yang perlu dipelajari sebenarnya. Pertama namanya ilmu kalam atau ilmu yang zohir. Dari TK sampai profesor, pelajari. Kalau memang ada kemampuan, ada kemauan, saudara hadirin. Yang kedua, ilmu gaib. Lihat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 22. Kenapa Pak Ustadz kok kita belajar ilmu gaib? Jangan konotasinya kalau kita belajar ilmu gaib jadi dukun-dukun. Bukan. Karena Tuhan itu pun gaib. Berarti harus dengan ilmu gaib baru bisa. Kita ini semua Pak, kita mau pindah juga ke perumahan yang gaib. Kan perumahan gaib, alam barzah itu gaib. Kalau nggak dengan ilmu gaib, bagaimana menerobosnya ke sana? Makanya yang paling bagus tuh, bapak ibu kalau mengambil perumahan, kan tengok dulu dia kan survei dulu tersebut, di mana kira-kira yang mau dibangun yang bagus. Kan begitu, jangan dekat-dekat parit. Nggak banjir aja, nggak hujan aja pun banjir, apalagi hujan, banjir kali pun. Begitu juga alam barzah, kan gaib. Harus dipersiapkan, saudara hadirin. Kita semua bakal mau ke sana. Enggak ada yang tidak. Apalagi aku tengok lah, ini banyak kali yang pucat, saudara hadirin. Udah kok di alam itu kalau udah pucat, kok di alam. Cuman tak sebutkan nama nomornya ya. Nah, ini harus hati-hati. Ya berapa banyak orang sekarang umur 40-50. Itu kemarin saudara saya dekat saya tersebut. Bapak itu polisi, di atas kapten udah tersebut. Masih sama kami pergi ke kantor KUA. 2 hari kemudian katanya jatuh di kamar mandi dia. Udah terus 8 hari, seminggu kemudian dibawa ke rumah sakit, udahlah meninggal, saudara hadirin. Baru di bawah kita umurnya, saudara hadirin. Nah ini kita mau pindah. Begitu juga tersebut ilmu yang ketiga nanti kita pelajari, ilmu syahadah namanya, yang langsung dari sisinya. Kalau istilah orang tasawuf, ilmu laduni. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, kita bisa paham, kan kacau ya. Karena yang banyak orang ada suaranya pun, ada hurufnya, tak paham-paham. Padahal namanya udah paham tarigan, tapi tak paham juga dia. Nah, ilmu syahadah namanya. Tidak ada hurufnya,
Tidak ada suaranya, tapi kita bisa paham, saudara hadirin. Apa iya Pak Ustaz? Iya, bisa paham. Kan sama manusia ini semuanya. Kita tanya, dia punya diri tersebut tadi ya, si Fulan itu begini-begini, udah ngomong di dalam. Tak ada suaranya, tak ada hurufnya, tapi kita bisa paham. Kita ini Pak Bu, manusia ini lebih mulia daripada malaikat. Bayangkan, sebenarnya Fatihah kita tadi itu ada 7, saudara hadirin, yang sebenarnya setiap subuh itu yang paling bagus itu 7 Fatihah itu dihadiahkan. Kenapa? Bila kita menghadiahkan Fatihah yang 7 itu, samalah hakikatnya menghadiahkan Fatihah seluruh alam ini. Maka disebut Fatihah tunggal khusus untuk Rasul, tidak boleh gabung-gabung. Kenapa? Karena tidak ada bandingannya Nabi itu. Kedua, nanti Fatihah khusus untuk sahabat yang 4. Sahabat itu beratus banyaknya, tapi gacu-gacunya 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau dia atur gacuknya gampang, keneknya gampang itu. Fatihah ketiga nanti khusus untuk seluruh malaikat. Malaikat itu 4 gacu-gacunya juga. Kan beribu bahkan tak terhingga. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini sangat perlu. Terutama yang 2 ini Pak, dikawani. Siapa? Israel dan Mikail. Wah, bagus sekali. Israel perpanjang kontrak, Mikail supaya lancar tiap hari rezeki itu. Tak pun awak pergi, rezeki itu datang diantar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Ini Pak Ustadz di rumah, istri payah kali melahirkan. Sudah, ada aqua, hembuskan saja aqua tuh. Tidak perlu panjang kali bacaannya, makrifatnya yang betul, saudara. Itu yang perlu tuh. Diminum kawan tuh, gampang melahirkan, saudara hadir. Itulah energi. Kalau di rumah sakit ilmiahnya di jarum dia disuntik dengan obat tertentu. Kita juga jadikan obat itu air itu, kata Nabi, saudara hadir. Anak awak bandel kali, hembuskan, doakan air itu, minumkan, saudara hadir. Begitu yang sebenarnya. Cuman kadang-kadang bapaknya yang bandel kali, itu yang kadang susah ya kan. Dihembuskan nyundul kawan tuh. Ya. Nah ini saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Ilmu syahadah sungguh luar biasa, saudara hadirin. Jadi kalau sudah belajar ilmu syahadah, harus seolah-olah sudah wajib dihadiahkan Fatihah, terutama Nabi Khidir. Karena dalam sejarah, yang menjaga lautan itu Nabi Khidir, yang menjaga daratan Nabi Ilyas, yang menjaga langit Nabi Isa. Yang 3 ini belum mati dalam sejarah, saudara hadirin, yang kebanyakan ulama. Di Nabi Khidir urusannya tersebut, itulah menjaga lautan. Dulu ada guru yang paling top orang kita Melayu dekat Tanjung Tiram sana, namanya Usman, Pak Usman atau Usman, tapi disebut Usman Geger. Kenapa Pak Ustaz? Iya, pernah dia ke tempat si Olo Panggabean yang sudah meninggal tuh. Dia kalau ada orang berantem, misalnya anak muda, bukan malah dipisah kok, digosoknya parangnya dua. Nah, digosok, bantai kawan tuh, bunuh bila perlu. Berapi-api parang tuh, tapi nggak ada satu pun. Sampai nanti capek. Begitulah mengajar orang tuh dibuatnya. Udah capek nanti sama-sama lemas dua-dua tersebut, baru salaman. Jangan ku tengok kau berantem lagi. Itu hebatnya saudara hadirin. Satu ketika mancing, orang kan mancing kan segala macam yang diputar-putar, yang di mata. Dia pancingnya tidak, yaitu lidi pohon enau. Apa namanya itu, enau ya kan? Kolang kaling itu apa? Untuk kolang kaling apa? Nah itu yang dibuat pancingnya. Pokoknya rap tap, dapat terus. Rupanya salah satu rahasianya, kalau kita berjalan Pak di atas laut atau air namanya khususnya laut, tepukkan dia saudara hadirin. Tepukkan dia tersebut. Inilah dia kontak dengan Nabi Khidir, karena itu yang disuruh Allah Subhanahu wa taala yang menjaga laut. Kita kadang-kadang makanya salah, nggak dapat ikan mancing. Kenapa Pak Ustaz? Orang yang dikontakkan Pak Khidir, mana ada apa-apanya? Mana ada apa-apanya? Pak Khidir ke laut aja pun takut dia. Orang takut dia. Ini hebatnya. Maka disebut Usman Geger. Satu ketika datang dia tempat Solo, dipanggil. Anak buahnya kan hebat-hebat tuh, pisaunya dulu itu asal datang. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada bos. Nggak tahu dia yang datang nih. Ya, gini-gini pisau tuh kan.
Saya pinjam dulu pisau. Dipegang pisau itu meleleh seperti es. Pisaunya itu. Memang hebat orangnya, bukan tanggung. Dulu dulu maksudnya kesal-kesal saya nggak mau minta ilmunya itu. Iya. Karena ada ilmu salah satu Pak. Iya, demi Allah. Dulu ilmunya itu, tapi nggak sempat diminta. Banyak meninggal kawan. Ilmu Ma'erot itulah. Iya. Ma'erot tuh. Kaya raya kita Pak kalau pakai itu. Iya. Karena orang rata-rata mau, yang penting berfungsi betul. Kalau di koran itu bohong semuanya itu, bohong semua. Obat kuat ini segala macam nggak ada itu. Lucy ya. Nyesal kali saya dulu nggak dapat ilmu itu. Saya banyak ibu-ibu minta itu, banyak ibu-ibu. Pak Ustadz ada apa? Tolong bisa Pak Ustadz. Apa kan? Bapak udah di rumah, udah umurnya berapa? Belumnya tua kali Pak Ustadz, tapi udah kayak payah kali. Nah, itulah tadi. Apa menunya ibu kasih tiap hari? Itulah Pak Ustadz. Duit kan sudah agak hampir habis sekarang. Yang bisa aku beli tiap hari itulah genjer, kangkung, terong. Nah iyalah. Mana bisa lagi ya kan? Bukan lagi lemas. Wow. Nah, ini Bapak Ibu saudara hadir. Nah ini mantapkan ilmu, misinya. Yang ketiga saudara hadirin, mantapkan akhlak kita. Apapun ceritanya, rajin puna sholat, kalau akhlaknya tak bagus, tak ada artinya saudara hadirin. Karena adab itu sangat perlu, akhlak itu sangat perlu. Ya, itulah sebabnya akhlak kita ini dari ujung kaki sampai ujung rambut semua bikin sunnah Nabi. Harus begitu memang, bikin sunnah Nabi. Walaupun kelihatan gaya-gaya kita preman, tapi hidupnya adalah sunnah Nabi, saudara hadirin.